Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Aku berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi kali ini aku mau bagi kegiatan harian aku lagi. Tapi untuk kali ini aku cuma bagi kegiatan bikin menu sarapan dan juga dilanjut dengan budgeting aku di bulan Mei. Jadi yang pertama di sini aku mau bikin menu buat Devano. Untuk menunya Devano di sini aku bikinnya nasi, wortel, brokoli, terus aku kasih proteinnya telur gitu ya teman-teman. Terus aku juga tambahin sama bawang putih. Sedangkan di tungku sebelah kiri ini kakak Dava tuh pengen banget makan mie instan, tapi ini tuh nggak keseringan ya teman-teman. Jadi untuk mie instan aku cuma bikin satu, nanti buat berdua gitu sama kakak Dava. Jadi sebelum cabenya aku pitesin, itu aku ambil dulu sebagian. Nah sebagiannya lagi baru aku pitesin gitu buat sarapan aku juga. Untuk pagi tadi Pak suami udah pergi ya teman-teman, dari habis subuh. Udah agak siangan juga sih perginya, karena Pak suami tuh mau berburu, mau cari ikan gitu. Nah ini untuk buburnya Devano, untuk nasi dan sayurannya ini udah lembek. Terus aku tambahin satu butir telur. Untuk telurnya ini aku cuci dulu ya teman-teman. Pokoknya harus dicuci dulu sampai bersih gitu. Nah ini aku aduk-aduk aja, aku nggak tambahin garam ya teman-teman. Karena untuk usia di bawah 1 tahun itu kalau bisa sih pakainya rasa asli dulu, rasa asli dari bahan-bahannya aja. Nggak usah ditambahin pakai garam-garam aja sih kayak gitu. Tapi semua itu ya tergantung kembali ke pribadi masing-masing aja ya. Nah jadi ini buburnya Devano udah selesai, aku mau nyuapin Devano sambil aku mau makan. Ini punya kakak Dava udah aku kasihin separuh ya teman-teman. Nah ini yang separuhnya mau aku makan, terus aku pitesin aja sama si cabenya sekalian. Karena kalau nggak pedas itu nggak enak. Nah ini aku sambil mau nyuapin anak-anak ya teman-teman. Kalau kakak Dava sih makan sendiri, aku mau nyuapin Devano gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau suara aku itu belum normal, karena lagi enggak banget. Beberapa hari kemarin itu kan cuaca bener-bener panas. Nah selama seminggu itu aku gembleng, aku tuh selalu minum es gitu, akhirnya terjadilah sakit seperti ini. Dan untuk anak-anak pun ini kan mungkin karena emaknya sakit, jadi anaknya itu nular gitu ya teman-teman. Jadi kalau sebenarnya Devano itu sih jarang sakit, tapi kalau akunya yang sakit itu cepet banget. Nah ini Devano tuh tadi nangis karena dia lagi gak enak badan. Dia juga masih sariawan gitu, tapi kemarin udah aku belikan kandistatin ya teman-teman. Nah ini udah mendingan, sekalian aku suapin aja. Nah ini anak-anak juga sambil nonton Upin Ipin gitu. Nah Devano sendiri sebenarnya makannya itu gampang banget, tapi berhubung dia masih susah, akhirnya ya kayak gini, harus telaten dan penuh perjuangan. Nah setelah sarapan selesai di sini aku juga udah sempat istirahat gitu, udah sempat santai-santai sejenak. Nah ini agak siangan, aku lanjut aja buat oret-oretan ataupun membikin budgeting gajian aku gitu ya teman-teman di bulan Mei 2022. Jadi untuk budgeting aku sebenarnya masih sama seperti biasa. Untuk penghasilan pun masih sama ya teman-teman. Penghasilan Pak suami di sini 1.900.000 itu sudah bersih. Sedangkan untuk penghasilan aku anggarkan aja 1.300.000 rupiah. Jadi untuk penghasilan aku ataupun pendapatan ini tidak tetap ya teman-teman. Untuk aku pribadi pun aku belum menerima gaji tiap bulan dari YouTube. Untuk beberapa endorse ataupun untuk sebagai affiliate itu alhamdulillah ya teman-teman. Ini aku tulisin aja di sini 1.300.000, terus aku totalin jumlah dari Pak suami dan aku ada 3.200.000 rupiah. Jadi seberapapun penghasilan kita itu selalu disyukuri ya teman-teman. Berapapun pendapatan kita, kalau hanya sekedar untuk kebutuhan hidup insya Allah itu sih cukup. Beda lagi kalau untuk memenuhi gaya hidup. Nah di sini aku kasih anggaran aja untuk kewajiban. Yang pertama ini penting banget. Untuk rumah aku kasih anggaran 850.000. Untuk anggaran rumah itu 850.000 itu sebenarnya sisa ya teman-teman, itu aku lebihin.
Terus untuk rumah aku, buat kalian yang baru gabung pasti kan penasaran rumah itu apa sih mbak. Jadi untuk rumah ini aku cicilan ya teman-teman, ataupun angsuran KPR selama 15 tahun. Alhamdulillah ini udah jalan 7 tahun. Terus untuk listrik, nah beberapa hari ini aku tuh nyalain AC dari siang hari gitu ya teman-teman. Terus aku kasih anggaran aja 300.000, tapi untuk saat ini aku baru mengisi sebesar 100.000 gitu. Nah terus ini ada SPP kakak Dava 150.000, ada les dan TPQ 105.000. Untuk kuota di sini anggarannya naik karena untuk kuota yang biasa aku beli itu juga udah nggak ada ya teman-teman. Udah ganti gitu, sekarang adanya combo flex harganya 75.000, untuk pak suami 40.000, serta yang lain-lain itu untuk air dan juga iuran sampah aku anggarkan sebesar 50.000. Untuk totalnya kewajiban semua 1.570.000. Terus di sini aku mau lanjut aja buat poin yang kedua. Poin yang kedua di sini ada kebutuhan pokok. Jadi ini tuh wajib banget gitu. Nggak boleh di skip ya teman-teman. Untuk beras aku kasih anggaran 50.000 karena seperti biasa. Untuk beras aku dapat dari kantor pak suami sebesar 5 kilo. Dan nanti juga bakal dapat kiriman juga dari ibu mertua. Biasanya sih seperti itu. Karena kemarin ibu mertua juga baru mudik gitu ya teman-teman. Biasanya sih pak suami dikasih jatah dari neneknya gitu. Untuk gas aku kasih anggaran 2 tabung sebesar 40.000 gas melon. Air minum ataupun galon gitu aku kasih anggaran 100.000 untuk 1 bulan. Tapi itu biasanya sisa ya teman-teman. Terus ada belanja bulanan 500.000. Nah ini untuk belanja bulanan kenapa budgetnya itu berbeda mbak? Jadi sama. Belanja bulanan kali ini aku gabungin dengan perlengkapan anak. Karena kebetulan sekarang tuh Devano udah gampang iritasi gitu ya teman-teman buat pakai pampers yang biasa, akhirnya sekarang aku naikin untuk budget perlengkapan anak. Jadi aku gabungin aja perlengkapan anak dan belanja bulananku sebesar 500.000, serta untuk belanja mingguan masih sama 400.000 rupiah. Untuk kebutuhan lain, di sini aku anggarkan aja buat bensin 100.000, selebihnya itu ditanggung sama pak suami. Terus untuk jajan anak 100.000, jajan anak paling untuk kakak Dava. Selebihnya juga akan digantung sama pak suami gitu ya teman-teman. Digantungkan ke pak suami ataupun pak suami yang nanggung gitu. Nah di sini masih ada sisa sebesar 340.000. Di sini bisa aku masukin sebagai tabungan, untuk sedekah, hiburan dan juga lain-lain. Seperti dana kondangan itu juga aku bisa ambil dari uang sisaan ya teman-teman, ataupun uang lain-lain. Nanti kalau nggak cukup bisa diambilin dari belanja bulanan. Biasanya sih aku selalu sisa dengan budget belanja bulanan aku. Nah jadi kira-kira budgeting aku di bulan Mei ini seperti ini, masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Untuk makan pak suami tuh nggak pernah aku sakuin karena kadang pak suami kan kantornya deket gitu ya teman-teman, jadi pulang ke rumah buat makan, kalau enggak ya pak suami cari-cari tambahan sendiri gitu. Pokoknya uang yang pak suami kasihin ke aku gajinya itu untuk makan sehari-hari. Terus setelah budgeting selesai, di sini aku udah bikin tabel. Ini aku membuat tabel buat simpanan hari raya. Aku memiliki target sebesar 1.250.000. Dan aku bakalan setor 25.000 per minggu. Nah sengaja banget aku baru post sekarang karena hari ini baru mulai ya teman-teman. Tanggal 15 Mei 2022 ini aku baru mulai minggu yang pertama. Aku sisihkan 25.000. Nah ini tabelnya nanti bakalan aku coret gitu ya teman-teman. Terus uangnya mau aku masukin ke kaleng gitu. Tapi untuk saat ini kalengnya belum ada. Jadi aku taruh di buku dulu. Terus di bawahnya juga ada simpanan suka-suka gitu. Aku kasih target 1 juta. Pokoknya kalau untuk simpanan suka-suka itu kalau di rata-rata dengan tabel aku ini sehari sekitar 3.500-an ataupun 4.000 gitu ya teman-teman. Pokoknya sih suka-suka aja, seadanya uang gitu. Nah ini aku masih sisa 7.000, jadi aku tulis aja hari ini 2.000, besok aku masukin 5.000. Jadi sih kira-kira begini aja nabung simple ala aku.
Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.